Perkenalkan, nama saya Rometo Pasaribu, angkatan 2019-2020 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional STEM. Topik yang saya bawakan di sini adalah tentang teknologi kelautan lokal. Ada 6 poin yang saya bahas. Yang pertama itu potret potensi sumber daya kelautan lokal. Yang kedua, kondisi dalam isu perikanan. Yang ketiga, perkembangan teknologi penangkapan ikan. Yang keempat, macam-macam penangkapan ikan. Yang kelima, pengembangan kelautan di masa depan. Yang keenam, upaya pengelolaan kelautan yang optimal. Berikut saya akan jelaskan. Poin yang pertama yaitu potret potensi sumber daya kelautan. Merupakan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas dan teknologi, merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang melalui teknologi yang berkembang. Selain itu, strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi maupun sosial. Pengelolaan berbasis komunitas lokal dan pengetahuan teknologi sangatlah tepat diterapkan di Indonesia. Selain karena efeknya yang positif, juga meningkatkan komunitas lokal di daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan dengan diusahakan demi kebaikan daerah-daerah yang terkecil maupun daerah-daerah yang sulit terjangkau. Di sini tujuan sumber daya kelautan itu untuk meningkatkan efisiensi yang positif, bukan sebaliknya. Peranan sumber daya kelautan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek ekonomi sumber daya kelautan. Yang kedua, aspek ekologi sumber daya kelautan. Yang ketiga, aspek pertahanan dan keamanan. Yang keempat, aspek pendidikan. Poin yang kedua adalah kondisi dalam isu perikanan. Ada beberapa poin isu-isu yang berkembang. Yang pertama, daya saing produk yang masih rendah. Produk-produk perikanan mengalami daya saing jika dibandingkan dengan produk pangan lainnya seperti tahu, tempe, daging ayam, daging sapi, dan produk pangan lainnya. Itu penyebabnya antara lain adalah kurangnya sarana prasarana maupun pengetahuan untuk meningkatkan atau memberikan nilai tambah pada perikanan. Dampak lainnya adalah rendahnya daya saing produk perikanan tangkap adalah berkurangnya lapangan pekerjaan, yaitu diiringi menurunnya pendapatan masyarakat. Yang kedua yaitu pasar domestik perikanan tangkap yang kurang berkembang dan pengamanan kualitas ikan. Permasalahannya adalah logistik perikanan yang belum tertata dengan baik dan rapi. Permasalahan lain yang timbul itu dikarenakan kurangnya daya beli masyarakat terhadap produk ikan. Keinginan makan ikan masyarakat Indonesia termasuk masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti negara Eropa atau negara Asia lainnya. Konsumsi perikanan per kapita di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara Asia seperti Eropa yang tadi saya bilang. Akses permodalan usaha perikanan tangkap masih rendah. Ini diakibatkan terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat nelayan yang juga menyebabkan pemanfaatan sumber daya ikan yang tidak berimbang terutama di daerah pesisir. Jika pemerintah tidak memberikan akses permodalan pinjaman kepada nelayan, maka para nelayan tidak akan bisa berkembang untuk melakukan penangkapan ikan yang baik dan mereka hanya mengandalkan modal yang sedikit dan mereka juga tidak bisa menangkap ikan dengan alat yang canggih. Kualitas nelayan sebagian besar masih rendah atau relatif rendah, di mana hal ini menyebabkan sebagian besar nelayan Indonesia berkualitas relatif rendah karena menjadi nelayan tidak dibutuhkan persyaratan dan keterampilan tertentu.
sehingga kemampuan mereka dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam menangkap ikan itu masih sangat minim. Melakukan manajemen untuk penangkapan ikan, melakukan penanganan kualitas ikan hingga pemasarannya, mereka masih sangat terbatas. Itu karena pendidikan juga masih rendah. 5. Adanya EU fishing. Sarana dan prasarana yang dilakukan untuk penegakan hukum di Laut Indonesia sangat kurang. Para pengawas belum dilengkapi dengan transportasi dan peralatan yang memadai, sehingga cenderung tidak dapat berbuat banyak, walaupun melihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Laut Indonesia yang dilakukan oleh negara asing. Poin yang ketiga, perkembangan teknologi penangkapan ikan. Pada zaman prasejarah, penangkapan ikan memenuhi kebutuhan sendiri, maupun itu di pantai atau di perairan dangkal. Penangkapan ikan masih menggunakan teknologi yang sangat rendah. Mereka hanya menggunakan tangan. Pada zaman sekarang, penangkapan ikan dengan menggunakan teknologi yang sangat modern, dengan tujuan komersil, dengan modal yang sangat besar. Mekanisme penangkapan ikan dimulai pada abad 19, mengganti layar dengan mesin uap, dan pada akhir abad tersebut sudah menggunakan tenaga penggerak motor. Penangkapan ikan pada abad 20 berkembang sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia. Di antaranya, yang pertama itu pembuatan alat tangkap ikan yang sudah menggunakan pabrik. Yang kedua, penangkapan ikan dengan peralatan yang otomatis seperti komputer. Yang ketiga, mengganti serat alami dengan serat sintetis yang lebih kuat dan lebih mudah. Poin yang keempat adalah macam-macam alat penangkapan ikan di Indonesia. Yang pertama itu pukat udang, yang kedua pukat kantong, yang ketiga pukat cincin, yang keempat jaring insang, yang kelima jaring angkat, yang keenam mata pancing, yang ketujuh bubu, yang kedelapan pengumpul kerang dan rumput laut, yang kesembilan pukat ikan karang, yang ke-10 tombak. Macam-macam alat penangkapan ikan modern. Yang pertama itu bream troll, yang kedua warna eco solder, yang ketiga satelit navigasi sistem, yang keempat fish finder. Poin yang kelima yaitu pengembangan kelautan di masa depan. Dalam rangka pengembangan sumber daya kelautan di masa depan, maka titik optimum pemanfaatan akan dicapai jika pengembangan dan pemanfaatan memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama pengembangan IPT kelautan dan perikanan, yang kedua industri perikanan dan kelautan, yang ketiga administrasi dan manajemennya, yang keempat sonar penangkapan ikannya. Poin yang keenam, upaya pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal. Perlu dilakukan beberapa hal ini. Yang pertama itu pengembangan yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya laut perlu diarahkan untuk mencapai tujuan pendayagunaan potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pembangunan kelautan khususnya kelautan di Indonesia. Poin yang kedua yaitu keterpaduan dalam pembangunan kelautan, menghendaki koordinasi yang harus mantap, mulai tahapan perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pemantauan serta pengendaliannya. Yang ketiga itu desentralisasi pengelolaan. Proses perencanaan dan pemantauan kebijaksanaan pembangunan yang sekarang masih nampak sentralisasi di pemerintah pusat kiranya perlu didorong untuk mendesentralisasikan ke daerah-daerah. Pengelolaan berbasis masyarakat. Hal ini diarahkan sesuai dengan tujuan pengelolaan sumber daya kelautan yang dilakukan
untuk mencapai kesejahteraan bersama, sehingga orientasinya adalah pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak hanya menjadi objek melainkan subjek pengelolaan. Poin yang kelima, isu global. Terdapat dua aspek. Yang pertama itu aspek globalisasi yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Yang kedua yakni aspek globalisasi yang terkait aspek ekologi dan ekonomi. Di sini saya akan memberikan hasil presentasi saya. Demikianlah hasil penjelasan dan presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.